Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia, bertemu kembali dalam channel Bimbingan Teknis Guru Belajar AKM Angkatan ke-9 yang akan disampaikan oleh saya, Rohdimah, dari SMP Negeri 3 Bledo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pada pembelajaran AKM kali ini, ada beberapa course konten yang harus dipelajari ataupun harus diselesaikan ataupun harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Yang pertama adalah orientasi guru belajar seri AKM. Ada 3 topik, 1 kuis. Yang kedua, pengantar program Bintek Guru Belajar seri AKM 2. Ada 2 topik, 1 kuis. 3. Ada konsep asesmen nasional meliputi 6 topik dan 2 kuis. Yang keempat, asesmen literasi membaca tingkat SMP, ada 6 topik dan 2 kuis. Yang kelima, asesmen numerasi membaca tingkat SMP, ada 6 topik dan 2 kuis. Yang keenam, tindak lanjut laporan hasil AKM, ada 6 topik dan 2 kuis. Dan yang ketujuh adalah asesmen pasca program guru belajar seri AKM, ada 1 topik dan 1 kuis. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan untuk materi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu alasan mengapa ada bimbingan teknis tentang AKM ini. Alasan mengapa ada bimbingan teknis ini adalah 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Adapun rangkaian kegiatan dalam asesmen nasional adalah pembelajaran secara mandiri 30 jam pertemuan secara fleksibel. Artinya, Bapak Ibu guru hebat harus menentukan waktu luang masing-masing. Yang kedua, menggunakan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Apakah itu AKM? AKM adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca dan menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman, dan potensi serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Asesmen ada 2 di sini adalah 1. Asesmen literasi membaca tingkat SMP dan yang kedua asesmen numerasi. Baik, yang pertama kita akan mengetahui tentang asesmen literasi membaca tingkat SMP. Di sini dibahas ada 6 topik dan 2 kuis. Konsep literasi membaca di sini, materi yang pertama adalah mengenal AKM literasi membaca. Yang kedua, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Yang ketiga, contoh butir asesmen literasi tingkat membaca SMP. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, mari kita lanjutkan dengan asesmen literasi membaca tingkat SMP. Ada 6 topik dan 2 kuis. Pertama, tadi kita sudah jelaskan kita akan mengenal apa itu
AKM. AKM meliputi 2 kompetensi dasar yang diukur, yaitu 1. Literasi membaca. Literasi membaca meliputi beberapa kontens atau topik, beberapa konteks, dan beberapa tingkat proses kognitif. Pada tingkat proses kognitif ada 2 level. Maksud saya untuk literasi membaca itu ada 2 level, yaitu meliputi teks informasi dan teks fiksi. Tingkat proses kognitif, proses berpikir menuju penyelesaian masalah atau soal, meliputi level yang pertama menemukan informasi, yang kedua interpretasi dan integrasi, yang ketiga evaluasi dan refleksi. Itu ketiga-tiganya yang harus dilalui melalui tahapan belajar kita. Berikutnya kita akan menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP yang berupa konteks. Konteks di sini menunjukkan aspek kehidupan atau situasi. Untuk konteks yang digunakan ada 3, yaitu personal, yang kedua sosial budaya, dan yang berikutnya adalah scientific. Level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan kelas 8, siswa dituntut atau siswa akan berbuat 1. Menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Yang kedua, memahami teks secara literal. Yang ketiga, menyusun inferensi. Yang keempat, membuat koneksi dan prediksi untuk teks tunggal dan jamak. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang keenam, merefleksi dengan menilai format penyajian sebuah teks. Untuk level pembelajaran kedua diperuntukkan untuk kelas 9 dan 10. Siswa akan melakukan 1. Menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Yang kedua, memahami teks secara literal. Yang ketiga, menyusun inferensi. Yang keempat, membuat koneksi dan prediksi untuk teks tunggal dan jamak. Yang kelima, mengevaluasi format penyajian dalam teks. Yang keenam, merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi masing-masing. Pada materi ini sudah dicontohkan di dalam modul pembelajaran kita. Untuk lebih jelasnya, dibaca link 1. Level pembelajaran 1 literasi membaca teks fiksi. Level pembelajaran 1 literasi membaca teks informasi. Kemudian link juga contoh-contoh butir soal kompetensi 1 level 1, kompetensi 2 level 1, kompetensi 3 level 1, kompetensi 4 level 1, kompetensi 5 level 1, kompetensi 6 level 1, kompetensi 7 level 1, dan contoh-contoh butir soal kompetensi 8 level 1. Di situ banyak sekali contoh soal-soal yang dihadirkan dengan cara penyelesaiannya Bapak Ibu hebat seluruh Nusantara. Baca juga link untuk contoh-contoh butir soal kompetensi 1 level 2 sampai contoh-contoh butir soal kompetensi 9 level 2. Baik Bapak Ibu, kita akan coba. Di sini saya sudah membuatkan contoh butir asesmen literasi membaca tingkat SMP. Di sini saya contohkan tentang fiksi penggalan sebuah cerpen. Saya bacakan, di rumah sendirian seperti ini sangat menyiksaku.
Sejak ibuku meninggal, aku sering hidup sebatang kara di sini. Ayahku merantau kerja di kota lain. Ayah pulang dari Bandung setengah tahun cuma sekali. Kakakku satu-satunya sudah menikah dan hidup bersama suaminya di Surabaya. Aku memang dikirim uang untuk bekal hidup di sini untuk latihan hidup mandiri. Aku juga harus berhati-hati dalam bergaul agar aku dapat menyelesaikan sekolahku dengan tepat waktu dan tidak terjerumus dalam kehidupan yang membahayakanku. Itu pesan ayah dan kakakku setiap kali bertemu di sini. Baik. Contoh latihan soal ini dapat kita lihat pada teks fiksi di atas. Siswa dapat mencari satu. Siapa saja tokoh ceritanya. Yang kedua, tempat kejadian cerita. Yang ketiga, watak tokoh. Yang keempat, menyimpulkan isi atau cerita teks. Sebagai contoh, misalnya siapa saja tokoh cerita dalam aku. Di situ ada tokoh aku, ada tokoh ayah, ada tokoh juga kakak. Tempat kejadian cerita itu di mana? Di rumah si aku, di Bandung, di Surabaya. Watak tokoh bagaimana? Aku bisa disebutkan sebagai watak tokoh yang mandiri, pemberani, percaya diri. Tokoh ayah bagaimana? Tokoh ayah jauh dari putranya, ya. Tokoh ayah termasuk tokoh yang tega, tapi tega di sini dalam tanda petik mungkin untuk mendidik anaknya agar tidak manja. Tapi ayah selalu menasihati bahwa dia harus hidup berhati-hati dengan pergaulannya. Kakaknya juga begitu. Dia mengikuti suaminya, berarti bertanda dia seorang tokoh yang setia pada suaminya, ya. Kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan. Tadi untuk level pertama ada literasi membaca tingkat SMP. Sekarang yang kedua, B, literasi numerasi. Terdiri dari satu level. Sebelum kita membahas numerasi itu apa toh? Numerasi itu merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Keterampilan ini Pembelajaran literasi numerasi ini menuntut siswa untuk satu, mengenali dan memahami peran matematika di dunia. Yang kedua, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Intinya menuntut kemampuan bernalar siswa, mengambil keputusan yang tepat, dan kemampuan memecahkan masalah terkait dengan mata pelajaran lain yang dipelajarinya. Lebih jelasnya, dapat mempelajari infografis pada aktivitas berikutnya. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, masih semangat ya untuk melanjutkan belajar mengenai AKM ini? Kita lanjutkan. Untuk komponen AKM numerasi itu ada 3. 1, kontens. Konten di sini meliputi 4 hal yang dibahas, yaitu bilangan, 2, pengukuran dan geometri, 3, data dan ketidakpastian, 4, aljabar. Yang kedua, proses kognitif, meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang ketiga, konteks. Konteksnya masih sama, yaitu seperti literasi membaca. Di konteks literasi numerasi juga ada 3, yaitu konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk
Pembelajaran berikutnya menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan belajar 1. Mempresentasikan bilangan cacah. Yang kedua, mengenal bangun geometri dan pengukuran. Yang ketiga, mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan. Yang keempat, relasi dan fungsi bilangan. Dan yang kelima, rasio dan proporsi. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa mempelajari atau membaca di link berikut level pembelajaran 1 numerasi tentang contoh-contoh soal kompetensi 1 level 1, contoh-contoh soal kompetensi 2 level 1, contoh-contoh soal kompetensi 3, 4, 5, 6, 7, 8 level 1. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Contoh soal numerasi. Adi mengendarai sepeda motornya menempuh perjalanan dengan jarak 10 km dengan menghabiskan bensin sebanyak 6 liter. Jika Adi menempuh jarak 30 km, maka bensin yang dibutuhkan untuk mengisi sepeda motornya adalah berapa liter? 6:10 nggih. Berarti silahkan ini bisa dilogika karena memang siswa dituntut untuk bisa bernalar menggunakan logikanya. Kalau 10 km 6 liter berarti 30 tinggal 6 liter dikalikan 3 berarti sekitar 18 liter. Tidak perlu oret-oretan, cukup di nalar saja sudah bisa diselesaikan soal untuk level 1 ini. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memperkaya contoh-contoh soal pada link tadi atau menyusun sendiri. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mengikuti pembelajaran AKM di angkatan 9 ini, silakan Bapak Ibu hebat mendaftar di angkatan berikutnya, yaitu angkatan 10, 11 dan seterusnya. Tetapi yang sudah saya baca angkatan 10 itu mulai hari Kamis besok tanggal 18 Februari. Silahkan segera Bapak Ibu semangat belajar, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, semoga menambah manfaat. Salam sehat selalu, walaupun di masa pandemi seperti ini, mari kita tetap semangat menjalankan kewajiban. Saya akhiri, sebelumnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya dari SMP Negeri 3 Blado, guru bahasa Indonesia. Nama saya Rohdimah, saya biasa dipanggil dengan nama Bu Imah. Mohon maaf, salam kenal juga Bapak Ibu, salam sehat selalu. Tetap terapkan protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.